Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Durusulullah bersama Ustaz Muhammad Fazal. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan latihannya. Kita masih ada di Durusulullah pelajaran yang Durusulullah jilid 2 pelajaran yang ke-12. Sekarang kita lanjutkan latihannya ya. Di latihan sebelumnya kita melatih fi'il mudhari ya, domir anta dengan domir anti. Nah, anta anti itu dua-duanya tunggal. Nah, sekarang kita akan latihan fi'il mudhari domir antum dengan domir antun. Nah, laki-laki perempuan tapi kuantitasnya banyak, orang kedua. Kita lihat di sini perintahnya ya. Latihan yang ketiga ya, halaman 87. Annisil fa'ila, muannaskan fa'ilnya. Fi kullin minal jumalil atiyati. Kalau sebelumnya ketika saya mengatakan sebuah fi'il mudhari domir anta, fa'ilnya tidak terlihat karena setelah lam fi'il itu tidak ada domir. Ya, tidak ada domir yang terlihat. Jadi fa'ilnya berupa fa'ilnya berupa domir mustatir. Tapi kalau untuk domir anti, ambil contoh misalkan tadhhabina, fa'ilnya berupa domir dan domirnya terlihat, domirnya domir baris, yaitu ya mukhatabah yang ada di situ. Nah, sekarang kita akan ke domir antum. Domir antum setelah lam fi'il itu ada huruf wawu. Nah, wawu itulah domirnya, domir baris, wawu itulah fa'ilnya, wawul jamaah di situ ya. Kemudian kita contoh lihat di sini. Contohnya misalkan, aina tadhhabuna ya ikhwanu? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudara? Ikhwan berarti laki-laki banyak ya. Sedang ngobrol dengan laki-laki banyak berarti sedang ngobrol dengan antum. Nah, setelah lam fi'ilnya kan huruf ba, tadhhabu. Nah, setelah ba itu ada wawu. Wawu itulah domir barisnya, wawu itulah fa'ilnya ya, wawu jamaah. Sekarang bagaimana kalau untuk yang perempuannya, yaitu domir antuna? Kita lihat. Aina tadhhabna? Tadhhabna ya akhawatu? Kemana kalian pergi wahai saudari-saudari? Setelah huruf ba itu ada nun. Ba lam fi'ilnya, nun. Nah, itulah domirnya. Nun di situ nunun niswah, nun jamak perempuan, atau nun jam'il inas, nun jamak perempuan. Nun niswah itulah domir barisnya, nun niswah itulah fa'ilnya ya. Jadi kalau dia laki-laki pakai wawu, kalau dia perempuan pakai nun. Sekarang kita lihat yang lainnya. Aina taskununa ya rijalu? Di mana kalian tinggal wahai laki-laki, para lelaki? Gitu ya. Nah, bagaimana untuk para perempuan? Nah, maka si wawunya dihilangkan, langsung ke nunnya ya. Jadi nun ketemu nun berarti ditasdid jadi begini. Aina taskunna ya nisa'u? Taskunna, taskununa, taskunna. Berikutnya. Nah, di situ ada apakah ya? Nah, udah dipelajari sebelumnya. Jadi bukan al-qahwata, tapi a-nya panjang karena ada hamzah istifham di situ. Hamzah istifham bertemu dengan alif lam. Al-qahwata, kenapa harokatnya qahwata? Dia jadi maf'ulun bihi. Kenapa didahulukan? Karena nempel dengan hamzah istifham. Istifham harus didahulukan. Al-qahwata tashrabuna amisyaya ya ikhwanu? Apakah kopi yang kalian minum atau teh wahai saudara-saudara? Kalau wahai saudari-saudari berarti begini. Al-qahwata tashrobna amisyaya ya akhawatu? Tashrobuna, tashrobna. Berikutnya. Atarifuna raqmahati fil jami'ati ya ikhwanu? Apakah kalian tahu nomor telepon kampus wahai saudara-saudara? Kalau saudari-saudari berarti atarifna raqmahati fil jami'ati ya akhawatu. Ta'rifuna, ta'rifna. Sama-sama dimulai dengan huruf ta. Berikutnya, lima tadhakuna ya auladu? Kenapa kalian tertawa wahai anak-anak? Berarti kalau yang perempuan, lima tadhakna ya banatu ya, tadhakuna, tadhakna. Berikutnya,
Ataqra'unal Qur'ana kulla sobahin ya ikhwanu. Kalau perempuan, apakah kalian membaca Al-Quran setiap pagi wahai ikhwan, saudara-saudara? Kalau perempuan berarti ataqra'nal Qur'ana kulla sobahin ya akhawatu taqra'na. Berikutnya, atas alunal mudarrisa as'ilatan kasiratan ya auladu. Apakah kalian bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak wahai anak-anak? Nah, kalau perempuan berarti atas alnal mudarrisa as'ilatan kasiratan ya banatu tas'alna. Kemudian berikutnya, atas ma'unal akhbaro minal idha'ati kulla yaumin. Apakah kalian mendengar berita-berita dari radio setiap hari? Nah, kalau kalian yang perempuan berarti atas ma'nal akhbaro minal idha'ati kulla yaumin. Tasma'una, tasma'na. Berikutnya, ma'aman tal'abuna ya abnai. Bersama siapa kalian bermain wahai anak-anak laki-lakiku? Kalau anak-anak perempuan berarti ma'aman tal'abna ya banati. Tal'abuna, tal'abna. Berikutnya, lima tajlisuna huna ya rijalu. Kenapa kalian duduk di sini wahai para lelaki? Ya, kalau para perempuan berarti lima tajlisna huna ya nisa'u tajlisuna tajlisna. Berikutnya, hawilil mubtada fi kullin minal jumali atiyati ila jam'in. Ubah mubtada di setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut diubah menjadi jamak, ya. Nah, tadi sebelumnya anta anti, kemudian antum antuna, sekarang ana dengan nahnu, ya. Ana afhamud darsa jayidan. Saya paham pelajaran tersebut dengan baik. Kalau banyak, orang pertama banyak, ya lawan dari. Kalau orang pertama satu orang berarti ana, kalau orang pertama banyak berarti pakainya nahnu. Nahnu nafhamud darsa jayidan. Kami paham pelajaran tersebut dengan baik. Berikutnya, ana la adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Kalau kami, nahnu la nadhabu ila suqi kulla yaumin. Ya, berikutnya, ana ashkuruka ya ustadzu. Saya berterima kasih kepada engkau wahai ustadz. Kalau kami, nahnu nashkuruka ya ustadzu. Kami berterima kasih kepada engkau wahai ustadz. Berikutnya, ana ajlisu amamal mudarrisi. Saya duduk di depan guru. Kalau kami, nahnu najlisu amamal mudarrisi. Kami duduk di depan guru. Berikutnya, ana aktubu barqiyatan. Saya sekarang sedang menulis telegram. Barqiyah itu ada kata buruk tuh kilat, ya, surat kilat. Kalau kami berarti nahnul ana naktubu barqiyatan. Kami sekarang sedang menulis telegram. Ini hanya mengganti hamzah dengan nun saja. Berikutnya lihat di sini, ya. Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Di depan setiap kalimat itu ada dua bentuk kata kerja. Ikhtari sighata shahihata wa akmil bihal jumlata. Pilih bentuk yang benar dan sempurnakan kalimat dengan bentuk tersebut, ya. Di situ ada pilihannya. Yang cocoknya apakah fi'il mudhari dengan dhamir apa atau dengan dhamir apa? Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat petunjuk-petunjuknya, clue-cluenya, ya, bocoran-bocorannya. Contoh misalkan di situ ada ya fatatu, wahai pemudi, berarti sedang ngobrol dengan pemudi. Berarti pemudi di situ anti, berarti jawabannya adalah fi'il mudhari dhamir anti. Berarti nah ada di situ bukan tadrusu tapi tadrusina. Jadi begini, fi ayyi sanatin tadrusina ya fatatu. Di tahun ke berapa engkau belajar wahai pemudi? Kemudian berikutnya ya Ahmadu, berarti anta, ya. Nah, berarti pilihnya yang ta'rifu. Ata'rifu ismat tabibi, ata'rifu ismat tabibi alladhi yaskunu amama baitina ya Ahmadu. Apakah kamu tahu nama dokter yang tinggal di depan rumah kita wahai Ahmad? Nah, ya, kemudian berikutnya ya banati, sedang ngobrol dengan ya banati, berarti sedang ngobrol dengan antunna. Limadza taktubnal wajibati bil qalamil ahmari ya banatu. Kenapa kalian perempuan, ya, menulis tugas-tugas dengan pulpen merah wahai anak-anak perempuanku? Taktubna. Berikutnya, afi waqtil amali tal'abuna ya abnai. Kenapa milih tal'abuna? Karena ya abnai. Apakah di waktu bekerja kalian bermain-main wahai anak-anak laki-lakiku? Kemudian ya abi, berarti pakai anta.
Mata tadhhabu ila suqi ya abi, kapan engkau pergi ke pasar wahai bapakku? Kemudian berikutnya ya ummi, berarti anti, ya. Ata'rifina raqmahati fi saidaliyati ya ummi. Ata'rifina, apakah engkau tahu nomor telepon apotik wahai ibuku? Kemudian berikutnya ya akhawatu, berarti antunna. Ataqra'na hadhil majallata ya akhawatu, apakah kalian membaca majalah ini wahai saudari-saudari? Kemudian ya akhi, berarti pakai anta. Afi mahaji'il jami'ati, afi mahaji'il jami'ati taskunu ya akhi, apakah di asrama kampus engkau tinggal wahai saudaraku? Kemudian nahnu, jelas banget di situ ya. Nahnu la nal'abu kurotal qadami fi syawari, kami tidak bermain bola di jalan raya, di jalan-jalan raya ya. Berikutnya aina tadrusu anta, di mana engkau belajar? Maka jawabannya kalau ditanya anta berarti jawabannya pasti ana ya. Aina tadrusu anta? Ana adrusu bil jami'atil islamiyati, saya belajar di Universitas Islam ya. Kemudian latihan yang keenam, lihat di situ. Ta'ammalil amsilatal atiyata, renungkan contoh-contoh berikut ini. Sami'tu annaha, saya mendengar bahwasanya ya. Sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustasfa. Kemudian yaquluna innaha, mereka berkata sesungguhnya dia adalah dokter paling baik ya, paling bagus di rumah sakit. Kemudian innal qur'ana kitabullahi, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Nah, kapan menggunakan inna? Kalau awal kalimat atau setelah qala yaqulu dan pecahannya dan tasrifannya. Mau fi'il madinya, mau fi'il mudhari'nya, mau fi'il amrnya, yang jelas kalau berkata qala yaqulu, setelah qala yaqulu itu harus inna. Kenapa? Karena dia jadi maqulul qaul. Kenapa pakai inna? Awal kalimat begini, innal qur'ana kitabullahi, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Pakai inna ya, pakai inna bukan pakai anna, tapi pakai inna. Kenapa ya? Karena memang awal kalimat. Kemudian kalau pakai qala Zaidun innal qur'ana kitabullahi, Zaid berkata, kenapa bukan anna? Kenapa pakai inna? Ya karena perkataan si Zaid itu awal kalimat. Bagi si Zaid itu adalah awal kalimat, ya. Mungkin bagi urutan qala Zaidun itu bukan di awal, karena dari segi awal itu adalah qala awal, Zaid yang kedua, baru inna yang ketiga. Seakan-akan secara posisi bukan di awal, tapi menurut ucapan Zaid, tapi Zaid yang pertama kali Zaid ucapkan adalah innal qur'ana. Nah, makanya setelah qala yaqulu maqulul qaul, isi perkataan, isi omongan dari fa'il dari qala, isi omongannya itu dihitung pertama kali, makanya menggunakan inna. Selain qala yaqulu, sami'a dan seterusnya, maka menggunakan anna. Kenapa? Ya, kalau penjelasannya agak rumitnya tentu saja dia jadi masdar ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Sami'tu annaha yaquluna innaha. Nah, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada kata kerja terlebih dahulu, awal kalimat baru inna. Berarti yang tidak ada itu adalah awal kalimat menggunakan anna itu tidak ada. Nggak boleh ujug-ujug tiba-tiba misalkan begini, annal qur'ana, nggak boleh. Annal qur'ana tidak boleh, karena ini awal kalimat kosong, sebelumnya tidak ada perkataan apa-apa ya. Oke, kita lihat di sini. Tuh di situ ada catatan kakinya. Fi awalil jumlati inna, di awal kalimat menggunakan inna. Ba'da qala, setelah qala yaqulu maka menggunakan inna. Ba'dal af'alil ukhra, setelah fi'il-fi'il yang lain selain qala yaqulu maka menggunakan anna. Sekarang kita latihan. Iqra'il jumal atiyata ma'adab fi hamzati inna anna. Baca kalimat-kalimat berikut dengan menentukan harokat hamzah yang ada di inna, apakah inna atau anna. Oke, lihat di sini. Azunnu, ada fi'il azunnu, azunnu bukan qala, berarti menggunakan anna. Azunnu annahu talibun jadidun, saya menyangka bahwasanya dia adalah mahasiswa yang baru. Berikutnya, qalal mudarrisu, ada qala berarti inna. Qalal mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan, karena inna talibal jadida itulah awal kalimat yang diucapkan oleh si mudarris. Ya. Qalal mudarrisu inna talibal jadida mujtahidun jiddan. Guru berkata sesungguhnya mahasiswa yang baru tersebut rajin sekali. Berikutnya, sami'tu
Baru pakai anna. Sami'tu annal mudarrisa maja al yauma. Saya mendengar bahwasanya guru tidak datang hari ini. Kemudian innallaha rabbi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan saya. Karena awal kalimat. Qala zamili, teman saya berkata, innal mudarrisa maja al yauma. Teman saya berkata bahwasanya guru tidak datang hari ini. Ada qala ya. Nah, asyhadu, tidak boleh inna karena asyhadu kata kerja selain qala. Maka asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian qara'tu fi shahifati, saya membaca di surat kabar, saya membaca di Quran. Nah, anna ya, karena ada di tengah-tengah, kemudian kata kerjanya qara'a. Qara'a bukan qala yaqulu, maka anna. Qara'tu fi shahifati anna wazirul kharijiyati sayarji'u min Landana godan. Saya membaca di koran bahwasanya menteri luar negeri akan kembali dari London besok. Azunnu annaka min Pakistan. Saya menyangka bahwasanya engkau dari Pakistan, karena azunnu ya. Qala li tabibun, dokter berkata kepada saya, innaka lasta bimaridin. Sesungguhnya engkau tidak sakit. Pakai inna karena qala. Azunnu anna tabibatil lati kharajna minal mustasfal ana minal wilayatil muttahidati. Azunnu anna, saya menyangka bahwasanya dokter-dokter yang keluar dari rumah sakit sekarang berasal dari United States ya, dari USA. Kemudian berikutnya ata'rifina, kata kerja tapi selain qala maka anna. Ata'rifina anna talibatal jadidatal lati ja'at qabla salasati ayamin ta'rifu khamsa lugatin. Apakah kamu tahu bahwasanya mahasiswi baru yang datang 3 hari yang lalu dia mengetahui 5 bahasa. Gitu ya. Berikutnya awal kalimat innad darsa sahlun, sesungguhnya pelajaran tersebut gampang, memang gampang. Berikutnya yaquluna. Ini pecahan tasrifan dari qala yaqulu, masih qala yaqulu ya. Yaquluna innal imtihana sayakunu fil usbu'il awwali min syahri Rajab. Mereka berkata sesungguhnya ujian akan diadakan di pekan pertama di bulan Rajab. Berikutnya atazunnu annani dhaifun, apakah engkau menyangka annani, anna karena ada zona yazunnu ya. Apakah engkau menyangka bahwasanya saya lemah? Gitu ya. Kemudian lihat di sini. Hadhihi asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah nama-nama hari dalam sepekan. Yang pertama ya, yaumus sabti. Ya, yang pertama adalah hari Sabtu. Kemudian yang kedua yaumul ahadi, harusnya dimulainya dari hari Ahad ya. Urutannya agak salah. Yaumul ahadi hari Ahad. Yaumul itsnaini, i-nya di situ menggunakan hamzah qata karena di situ isim alam. Ya, bukan artinya 2. Maka hamzahnya hamzah qata, tidak dibaca hamzah wasl, tidak dibaca begini. Yaumulisnaini tidak, yaumulisnaini tidak, tapi yaumul itsnaini, i-nya muncul karena dia isim alam, maka hamzahnya hamzah qata. Yaumul itsnaini hari Senin, yaumus sulasai hari Selasa, yaumul arbi'ai hari Rabu, yaumul khamisi hari Kamis, yaumul jumu'ati hari Jumat. Gitu ya. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Dawaun jamanya aduyah, artinya adalah obat. Wajibatun, tugas-tugas atau PR-PR. Jarun jironun, tetangga. Tilmidun, ya, murid kalau banyak. Talamizatu, ya, talamizatun bertanwin ya. Karena tengahnya bukan huruf ya. Tilmizatun siswi. Rokmun arkomun nomor-nomor. Hatipun hawatipu telepon. Amalun akmalun pekerjaan. Waktun awqatun waktu. Wazirul kharijiyati menteri luar negeri. Syahida yashhadu bersaksi ya. Dohika yadhaku tertawa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.